Ini Edwi kayaknya saya masih ingat nih. Edwi ini bukannya perempuan yang muslimah yang masuk Kristen, yang di Taiwan. Ya, Edwi. Halo Edwi. Shalom Edwi, coba nyalakan kamera. Oh, Edwi. Apa kabar Edwi? Tuhan, baik Bang. Sudah dibaptis? Sudah. Puji Tuhan. Iya, Kak Edwi, ini banyak yang ngomong katanya cantik. Ya cantik lah gimana? Kalau cantik masuk Kristen, kalau yang jelek masuk sana. Enggak, bercanda Kak Edwi. Gimana Kak Edwi setelah dibaptis dan menjadi orang Kristen? Puji Tuhan, sangat bersyukur sekali. Bersyukur sekali ya. Iya. Ya, saya juga terima kasih sama Bang Edis. Sama-sama. Di Taiwan gereja Indonesia? Iya Bang. Apa nama gerejanya? GMS. GMS. Apa itu? Oh, saya sering dengar itu GMS. Apa sih kepanjangannya? Mawar Saron Bang. Oh, gereja Mawar Saron. Oh, udah sampai di Taiwan. Sudah Bang. Oke. Mawar Saron. Oke lah. Ya, saya ucapkan selamat. Dibaptisnya di gereja Mawar Saron. Oh iya Bang. Datang ke gereja sana terus nemuin saya mau jadi orang Kristen gitu. Iya Bang. Ditanyain dari Muslim ya gitu. Iya. Iyalah. Sampai... Banyak yang kejang di bawah nih. Banyak yang teman-teman kemarin kan sudah kita tes, sudah kita uji bagaimana kita tes mantan muslimnya, masih hafal beberapa doa sholat, bacaan-bacaannya masih hafal. Begitu. Tapi by the way, anyway, busway. Apakah kayak Edwi ini masih single? Pertanyaan yang berat ini. Ini berat ini pertanyaannya ini teman-teman. Nggak bisa dijawab secara publik ini. Harus nanyanya private teman-teman ya. Sudah pernah Bang, tapi sudah. Oke. Ya, begitu. Oke lah. Oke. Ya. Mungkin ada yang mau disampaikan Kak Edwi? Saya cuman hanya ingin mengucapkan terima kasih buat Bang Edis atas pencerahannya. Sama-sama. Dan mungkin teman-teman saya, teman rohani yang selalu menemani Bang, mungkin ada di bawah Bang Dev, Bang Daud, yang selalu setia menemani saya dalam saya membangun iman saya. Amin. Bang. Untuk ininya gerejanya bagus nggak? Dia maksudnya rapi, besar. Berapa kalau satu kebaktian ada berapa jemaat? Kemarin itu 100 lebih Bang. 100 lebih ya, oke. Namanya memang di luar ya. Yang ininya kan yang besarnya itu ada di Taipei Bang. Oh yang di Taipei-nya ya. Oh ini berarti bukan yang di cabangnya. Cabangnya, oke. Iya. Jadi kemarin itu hari pertama merasakan perjamuan kudus sangat luar biasa. Luar puji Tuhan. Oke, hanya itu saja Kak Edwi. Oke. Terima kasih ya Bang ya. Sama-sama Kak Edwi, terima kasih. Saya turunkan ya. Ya, itulah teman-teman ya. Salah satu orang-orang yang dari sekian banyak ya, yang dari Muslim akhirnya menjadi Kristen, teman-teman. Acong Sadrak. Iya Bang. Ya, silakan Bang, nyalakan kamera. Muslim ya Bang ya? Muslim Bang. Muslim ya Bang. Ini forum tanya jawab Islam Kristen Bang, diskusi atau debat, bukan hujat ataupun bukan ajang caci maki. Ya silakan Bang, apa gerangan Anda naik kemari? Ya mau cari pencerahan hati aja sama Bang Edis nih. Pencerahan. Ya gini Bang, jadi Anda Muslim, Anda mengikut Muhammad, betul? Iya Bang. Nah, kalau Anda mengikut Muhammad, Bang, alamatnya itu adalah ke jalan yang gelap. Alamatnya Anda akan menjadi orang yang jahat. Sementara ya, Bang, kalau betul, Bang.
Gimana? Karena semakin saya pelajari bang, aduh, rasa-rasanya ini gak yakin saya dengan agama ini bang. Awalnya saya Konghucu bang. Nah pas saya nikah, saya masuk Islam. Nah setelah saya pelajari semuanya, aduh, kok begini ajarannya itu bang, agak gimana lah gitu bang. Berapa tahun Anda jadi seorang muslim, Bang? Mualaf. Berarti sempat mualaf. Iya bang. Berarti Abang sempat mualaf. Awalnya Konghucu bang. Awalnya Konghucu. Dari Konghucu kemudian masuk ke Kristen, masuk ke Islam. Iya pas saya nikah itu bang. Tahun berapa itu? Islam. Jadi Sudah berapa tahun? Islam. Dari 2002 bang. Kayaknya HP-nya hidup terus tuh. 2002. 2002 udah lama loh bang. Berarti abang sudah tahu itu doa-doa, sholat, bacaan-bacaan sholat, berarti tahu? Iya tahu bang. Cuma selama saya mempelajari semua ini saya agak down saya gitu loh bang. Bukan, sebelum bahas itu bang, gini, karena kita mau tes dulu nih supaya tidak ngaku-ngaku. Kalau abang mualaf dari tahun 2002, berarti sekarang 2025, artinya abang sudah 13 tahun mualaf, betul? Benar bang. Oke, nah pertanyaan saya kepada Anda, selama Anda mualaf, apakah Anda sholat? Sholat bang. Coba gimana baca sholat? Ya kayak surah Qul a'udzubillahinas malikinas ilahinas min syarril wasilkonas alazi yuwasbisu bisulan minal jinati wanas. Sahih Muslim. Ya. Oke, Anda dari Konghucu, kemudian Anda masuk Islam. Lalu sekarang Anda menemukan di dalam Islam itu hal-hal yang membuat Anda ingin meninggalkannya atau bagaimana? Ya begitulah bang. Keraguan sudah ada bang. Apa yang membuat Anda ragu-ragu dengan agama Islam bang? Ya kayak selama ini kan saya taunya mengucapkan Arab aja bang, nggak ngerti artinya. Nah selama saya sering ikuti Bang Edis, coba-cobalah saya mengetahui artinya kayak Al-Hijr ayat 6, kok begitu bunyinya gitu loh. Artinya itu. Setelah Kadang membaca sampai yang hadis membumbung orang lah, apalah selain imam yang sama gitu, saya jadi sudah ragu gitu. Kok ajarannya begini? ya, mungkin kita naikkan seorang muslim lah ya, biar kita ini ya. Saya ini orangnya adil nih. Saya naikkan Rijal Motor lah. Biar Rijal nih yang menjelaskan nih. Ya, selamat siang menjelang sore, saudara Rijal Motor. Ya, selamat siang, Adis. Udah Menjelang Rijal, sore. ini ada seorang, dia dari Konghucu, menikah tahun 2002, kemudian masuk Islam. Sekarang karena banyak nonton debat, nonton Edis TV salah satunya, dia sudah mulai meragukan agama Islam. Silakan, gimana? Coba Anda tes, jangan-jangan dia ngaku-ngaku, coba. Ya. Begini, Dis, ya. Seseorang itu dia ini mau pindah kan? Ada kipas Dia ya, mau Jal, pindah, gitu, Jal. contohnya dia. Bentar. Rijal ini bos Dia mau bos pindah perkat kan? motor. Contohnya dia mau pindah dari Islam ke Kristen. Tentu dia menemukan kebenaran di dalam Kristen. Coba sebut satu saja dulu, Acong ya. Tapi dari namanya aku meragukan ya ucapannya. Ya, makanya tes dulu. Coba saya tes. sebut satu saja Acong. Ada nggak Acong ketemu satu saja? Kan Acong mengaku Islam, lalu Acong banyak kesalahan, contohnya Acong bilang dalam Islam. Lalu Acong mau pindah ke Kristen, ada nggak ketemu satu saja sama Acong kebenaran di dalam kekristenan itu? Penyebab Acong Mencari penyerah darah. Karena saya di ajaran saya sekarang bang, saya bimbang bang. Oke, apa contohnya Bang Acong yang membuat Anda bimbang dengan Islam?
Ya tentang dalam hadis yang membunuh orang di Al-Hijr ayat 6. Anda ngerti nggak? Bisa nggak Anda baca Al-Quran? Bisa nggak? Kalau saya baca bang, nggak bisa bang. Cuma saya mengartikan aja bang. Lalu Anda dapat ilmu, dapat pengetahuan, ya, dari siapa bahwa wah ini Islam begini, Islam begitu? Dari siapa Anda dapat? Ya sekarang kan bang, di Google kan, bang, saya kan bisa membuka artinya segalanya dari hadis, tafsir. Dibuka di Google aja. Bisa pelajari sendiri. Agak kurang keras suaramu. Kamu Kurang dibisukan jelas. dulu Rijal. Kalau kamu nggak bisukan, suara dia kalah dengan suara berisikmu. Nah, silakan. Saya pelajari semua dari arti-arti itu dari Google bang. Kalau saya mengucap Arabnya saya nggak bisa. Cuma saya mengetahui arti-artinya. Apa yang saya ingin ketahui begitu. Ternyata sih yang soal sampai bumbun ada juga. Baru di soal Al-Hijr ayat 6 itu saya bingung juga sampai ke situ. Itu aja bang. Anda bingung masalah Al-Quran Al-Hijr ayat 6. Lalu Anda cari di Google, ternyata begini. Lalu Anda tahu nggak bahwa di dalam agama yang akan Anda ikuti yang baru ini, ada nggak kebaikan di sana atau kebenaran di sana menurut Anda ini kan? Kan Anda sudah mengatakan bahwa di dalam Islam itu wah bahaya, ini ada Al-Hijr ayat 6. Lalu aku mau pindah saja ke Kristen. Lalu Anda pelajari nggak? Anda baca nggak di dalam Kristen itu ada kebenaran? Kalau ada, coba sampaikan satu saja apa itu yang Anda dapatkan di sana. Karena selama saya mengikuti Egis, Bisukan coba Begini aja Rijal. dulu sebelum ke sana, aku mau tahu Anda pernah sholat nggak? tolak pernah bang. Sholat pernah. Anda tahu sholat jenazah itu berapa rakaat? Oh saya udah pernah ke sana bang. Enggak. Anda tahu nggak sholat jenazah berapa rakaat? Sebut aja berapa rakaat. Gak ngerti saya bang. Dua bang. Hah? Dua bang. 2 rakaat. Wah, benar ini. Benar-benar Islam ini, Dis ya. Benar Islam. 2 rakaat ya. Sholat Iya. jenazah ya. Terus? Iya bang. Enggak, aku bertanya sholat jenazah itu berapa rakaat? Inilah Ini orang. orang ngerti bang. Masa Tapi Anda saya nggak ngerti, pernah Bang. selama Anda Islam, nggak pernah Anda melihat atau menyolatkan jenazah? Karena selama ini saya sudah ragu bang. Jadi saya nggak tapi ikut. Itu mereka sebaiknya Anda jangan ngaku Islam dulu ya. Ya dengan pasir tadi saya Ini sholat pelajari. jenazah saja ya. Kalau Anda Islam itu anak TK saja dia udah tahu. Ya, coba sekarang Anda jelaskan. Nah, saya nggak ngakui bahwa Anda itu Islam karena Anda nggak tahu jumlah sholat jenazah berapa rakaat. Anda nggak tahu. Ya, coba sekarang Anda sampaikan dulu, ada nggak kebenaran di dalam agama yang akan Anda ikuti ini lagi? Ya saya kan masih mempelajari itu bang. Cuma yang jelas saya mengetahui Oh, dia ajar jadi belum tahu juga Anda. mengajar kasih bang. Belum tahu juga. Tahu bang. Jadi Mengajarkan belum tahu juga. Anda ngakunya Muslim Sudah dan Anda dijawab tadi mengakunya. Rijal. Di dalam Kristen, taunya dia Kristen tuh mengajarkan kasih, sementara dalam agama Islam mengajarkan kebencian, gitu. Oh begitu. Begitu ya Gimana? Pak ya, ya Ahok, ya Acong ya. yang saya ketahuinya bang. Maka saya ingin memperdalam dulu bang. Loh, kok malah terpental dianya gimana? Oh, do gimana malah terpental dia? Iya bang Edis. Oh, salah pencet. Oh, salah pencet. Salah pencet. Coba sebentar. Si Rijal mau naik lagi. Sorry. Si Rijal saya naikkan dulu. Siapa yang turunin aku? Sebentar, salah pencet. Ya coba lanjutkan, yo. Ya bagusnya Acong ya. Kalau di dalam Islam itu ndak usah kau ngaku-ngaku Islam.
Karena anak TK saja, anak SD saja dia tahu bahwa sholat jenazah itu ya tidak ada rakaatnya ya. Dia tahu, maka kau jangan ngaku-ngaku, nggak usah ngaku, bilang saja aku tidak beragama lalu mau masuk ke dalam Kristen. Ya. Gimana, Itu karena Saudara Acong? Anda diragukan keislaman Anda ini gimana? Bukan Apa yang diragukan, membuat? bukan. Sebentar Rijal, coba kamu bisukan dulu karena berisik suara motor-motor di belakangmu. Coba gini, Acong, Ya. coba Anda bacakan dulu ketika sholat itu gimana Anda bacaan sholatnya? Pertama kan surat Al-Fatihah, habis itu surat-surat. Iya, coba bacakan coba. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Terus? Jangan dibisukan, Acong. Anda membisukan diri. Coba ulangi lagi, coba. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Terus? Surat apa lagi maksudnya, Bang? Al-Fatihah. Oh, saya sudah lupa, Bang. Akhir-akhir ini saya sudah kurang mempelajarinya, Bang. Oke, baiklah, Acong, saya turunkan ya. Di sini tidak bisa di sini, Surat Al-Fatihah aja nggak bisa. Tapi itulah ya teman-teman ya. Yes, Intinya, gini, sebentar Rijal, sebentar. Saya cuma mau sampaikan begini. Di channel ini itu tidak bisa orang ngaku-ngaku. Bukan di channelnya orang-orang Islam, lain. Kalau di channelnya orang Islam, ada orang Islam ngaku-ngaku masuk Islam. Orang Islam ngaku-ngaku masuk Islam. Banyak. Nah, kalau di channel saya nggak bisa. Kalau orang di channel saya ngaku dia bekas Islam, saya harus tes dulu dia. Kalau itu saya Rijal. Jadi di sini tidak ada di sini Yes, ya. Orang-orang yang ngaku-ngaku masuk ke Kristen itu ya, dia mengaku katanya dari Islam. Bukan masalah dia baca ayat-ayat pendek, karena ayat-ayat pendek itu bisa dihafal ya, bisa dihafal. Bukan hanya ayat-ayat pendek saja. Makanya saya turunkan. Kan selama ini kan saya uji dulu. Contohnya yang tadi Edwi, terus siapa lagi? Ibu siapa itu? Banyak ya. Mantan-mantan muslim diuji jelas begitu. Kalau tadi makanya saya turunkan. Karena apa? Karena Al-Fatihah saja dia nggak lulus. Maka saya pertanyakan keislamannya. Kalaupun memang dia sempat mualaf, artinya selama mualaf dia nggak pernah sholat. Banyak seperti itu. Mualaf hanya mau nikah saja. Banyak contohnya mualaf hanya mau nikah saja. Atau mualaf mau cari panggung, mau cari pamor, cari tenar. Banyak. Oke lah, gitu aja Rijal. Saya di sini. Bentar dulu. Kau Masalahnya kamu berisik. Nanti kalau kamu udah di rumah, berisik banget. Suara motor, suara apa, segala suara. Selamat. Makanya teman-teman support para apologet atau penginjilan via media sosial ini ya teman-teman ya. Dengan cara paling sederhana, share, bagikan, tap-tap layar, follow, upload video-video yang menurut Anda menarik. Ya, post di media sosial kalian seperti itu. Oh, sholat asar. Ya, silakan Robert Yu, silakan nyalakan kamera. Selamat sore Bang Edis. Selamat sore Bang Robert, silakan Bang, nyalakan kamera Anda. Anda Muslim? Oke, mohon maaf Bang Edis, saya Kristen Bang Edis. Bang, saya tadi sudah bilang. Udah lama, mohon maaf, mungkin saya bisa sampaikan sesuatu kepada Bang Edis. Apa itu Bang? Ya, gini Bang. Kemarin saya sempat nonton Bang Edis. Ada 2 channel kan punya saya ini. Yang satunya Bajo Laks, yang satunya ini. Kemarin kan saya nonton sendiri. Terus
terus saya punya cewek kan muslim bang, gitu. Saya punya cewek muslim. Rencananya kemarin kan saya mau menikah ikut dia, gitu. Saya Katolik bang. Rencananya ikut nikah ikut dia kan. Nah, setelah saya nonton Bang Edis dan beberapa pendebat-pendebat yang lain yang tidak bisa menjawab mengenai masalah si Nabi Muhammad itu apa benar dia menikahi Aisyah, bisa nggak dalilnya kasih tahu ke saya supaya saya kasih tahu ke cewek saya, soalnya cewek saya juga tidak mendalami Al-Quran seperti itu. Baik, ya ini adalah salah satu fenomena yang terjadi ya. Jadi gini bang, kalau pindah agama hanya sekedar pernikahan itu memang saya kurang tertarik bang. Tapi puji Tuhan, sebelum abang lakukan itu, abang nonton siaran seperti ini ya. Iya benar sekali. Oke. Sampai saat ini 2 channel saya ngikut Bang Edis semua. Baik, jadi begini bang. Di dalam hadis-hadis ya, baik itu Sahih Muslim, Sahih Bukhari, ini ada yang komen tuh. Bukhari 4738 ya. Coba saya buka ya. Bukhari 4738. Bukhari itu 38 baik. Bukhari 47, Bukhari 4738 4738. Kita bukakan ya bang ya, Bukhari 4738. Baik. Saya bukakan, saya balikan ya bang ya. Nanti ini abang bisa rekam momen-momen seperti ini, terus kasih tahu bang sama calon istri. Mudah-mudahan nanti setelah dia nonton begini, nanti dia sembuh dan keluar dari agama Islam. Baik, ini bang ya, kelihatan ya. Baik, ini ya, ini hadisnya, ini Arabnya bang ya. Nah, saya bacakan. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Yusuf, telah menceritakan kepada kami Sufyan dari Hisyam, dari bapaknya, dari Aisyah radhiyallahu anha, bahwasanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam menikahinya saat ia berumur 6 tahun dan ia digauli saat berumur 9 tahun, dan Aisyah hidup bersama dengan beliau selama 9 tahun. Jadi ini adalah sebuah fakta bahwa, atau gini, coba abang tangkap dulu layarnya ini, screenshot dulu. Oke, baik. Screenshot dulu biar tidak hilang. Iya, udah bang. Nanti itu kasih tahu. Nanti itu kasih tahu sama calon. Gini loh, coba abang bilang gini, Dek, kamu mau ngajak saya nikah, kamu mau ngajak saya Islam, kamu mau ngajak saya ikutin orang seperti ini, gitu. Kemarin kan sempat juga kita ke gereja. Dalam artinya kita nikah Muslim itu ngikutin adat Betawi bang, gitu. Ngikutin adat Betawi. Tapi saya kan nggak mau, soalnya Betawi itu garis keras juga, sama juga dengan saya. Saya Katolik garis keras, Flores, gitu. Jadi kemarin Betawi ada kok, gereja Kristen Betawi ada bang. Iya, ada 3 kali saya ngajak dia ke gereja, dan terus saya konsultasi nih sama ustadz yang dekat rumah calon mertua gitu. Terus mereka bilang begini, katanya, ya emang sih dibidik, tahu nggak bang? Dibidik itu umur 6 tahun. Terus digauli ketika Aisyah umur 17 tahun katanya. Wah, ngarang 17 tahun. Dinikahi umur 6, digauli umur 9. Jadi menurut riwayat itu Muhammad menikahi anak umur 9, mengawini anak umur 9 tahun. Menggema bang? Menggema sekarang. Iya. Buset. Iya, memang seperti itu. Undang-undang Indonesia. Iya, memang seperti itu.
buset. Iya. Dan satu lagi bang, Hmm. itu kemarin kan saya sempat tanya sama calon mertua nih, memang keluarga mereka juga keras, kalau mamanya sih enggak, karena mereka kan keturunan Chinese juga kan, ada mixnya dengan Chinese gitu. Jadi maksud saya begini, Gua tanya Bang. nih, Maksudnya begini, agama itu kan pilihan kan. Kenapa orang tuanya harus memaksa? Begitu. Kalau dianya sendiri mau nggak jadi Kristen? kalau dia juga sih, saya setiap malam berdoa. Pernah saya tanya dia kan, ya udah, saya punya prinsip satu, saya bilang, yang kasih makan perempuan itu saya, laki-laki, saya bilang, saya tidak mau pindah agama gitu. Kalau memang nikah secara adat, it's okay, ya, I don't care about it. Dan kalau memang saya mau pindah ke sana, saya tidak mungkin langsung pindah aja bang, ya dong, nggak mau lah saya mau cari tahu dulu seperti apa agamanya gitu. Jangan langsung pindah aja gitu, enggak. Kita juga dari Flores juga nggak sebodoh-bodoh mungkin gitu loh bang. Gitu, secinta apapun, bukan itu yang saya lebih mencintai Yesus daripada mencintai seseorang manusia, sesama manusia gitu loh. Iya. Saya selalu mengatakan itu kepada dia gitu. Maksudnya begini, Bang. Salah satu alasan, tapi menggema loh, Bang. Balik lagi di sini suara, Bang. Suara saya. Oke lah, tapi intinya gitu aja, Bang, karena ini menggema juga. Mungkin satu saat coba ajak calon itu nobar, nonton bareng begitu. Kan nggak langsung seketika itu, artinya kita ini dulu lah, ya kan, belajar dulu. Nanti dia bertanya tentang Kristen, terus kita bertanya tentang Islam. Nah inilah makanya ada forum tanya jawab begitu. Nah kalau misalnya nanti dia mengajak Islam, ya bilang saja begitu. Bagaimana Anda mengajak saya mengikuti orang seperti ini, begitu. Benar sekali bang. Satu hari, mungkin kapan itu ya, 3 hari yang lalu saya ngajak nonton bareng nih, di channelnya Bang Edis. Karena setiap kali saya nonton dia marah-marah karena Bang Edis menurut dia menghujat gitu. Saya bilang, coba deh kalau kamu mengerti, pahami baik-baik kata-katanya ini gitu loh. Ya yang dia hadapi juga itu bukan orang kecil. Saya bilang gitu bang. Memang dia keras orangnya, kejam, kata-katanya menyakitkan gitu menurut dia gitu. Emang kedengarannya gitu bang. Saya Tapi juga bener kan gitu. Tapi kan masalahnya benar. Emang benar. Dan beberapa ustadz, dan masuk saya juga masuk ke forumnya si Rifa, terus si siapa, Juma, dan saya lihat di sana itu nggak effort bang, nggak ada yang mau kita petik dari sana gitu loh. Apa gitu? Saya pernah bilang sama dia, ini loh, ustadz kalian, ustadz muda-muda gitu. Seperti inikah mereka? Gitu. Gue kasih nonton ke dia bilang itu ajaran sesat. Hadis apa dia bilang, Islam apa gitu. Saya bilang kita juga ada Kristen kok, tapi kita nggak kayak gitu. Kok kamu bilang kayak gitu loh. Ya intinya maksud saya gini aja bang. Artinya Protestan kita, tapi kita tidak pernah saling. Maksud saya begini, artinya semua itu bisa dibicarakan dengan kepala dingin begitu ya. Artinya kalau abang bisa menjelaskan kepada dia dengan baik, benar, ya pasti dia nanti yang ikut sama abang begitu. Iya, dan saya juga sampai kayak pusing gitu loh bang, stres. Maksudnya saya pengen masuk ke jalan yang benar gitu. Kita tahu kan manusia ini banyak dosa gitu loh. Saya pengennya ya udah gitu, satu agama aja, dalam rumah tangga itu satu agama aja gitu. Kalau memang kamu nggak mau ya udah, saya cut aja gitu. Gue balik lagi gitu. Ya lagian kan banyak cewek lah. Tapi saya juga nggak mau gitu lah. Ya itu abang yang tahu lah gitu. Oke, gitu aja bang ya. Kita kasih kesempatan dulu ya kepada yang muslim ya bang ya. Thank you so much bang. Thank you so much. Sama-sama bang. God bless you. God bless you. God bless you too. Oke, sama-sama bang. Thank you bang Robert. Saya turunkan bang ya.
Oke. Ya, teman-teman ya. Jadi banyak yang seperti itu, teman-teman, pernikahan. Jadi pacaran beda agama, terus giliran nikah, ya gimana? Ya, makanya saling tanya jawab begitu ya. Ayo, silakan. Sebenarnya ini salah satu satu hal yang merupakan fakta. Sebenarnya tidak ada satu orang muslim pun yang sanggup untuk mengatakan sesuatu yang buruk terhadap Tuhan Yesus. Gak ada. Bahkan seorang Juma itu pernah ditanya, bagaimana ajaran Yesus, apakah baik? Dia jawab baik. Jadi tidak sulit bagi seorang muslim sebenarnya untuk menerima Tuhan Yesus. Tidak sulit. Yang menghalangi dia itu adalah mereka masih ngikut Muhammad. Begitu. Ya, yuk silakan. Ya, silakan nyalakan kamera Anda. Oten, pemakan anjing. Silakan, Bro. Halo, Edis. Adiknya Juma. Beda dis. Ya, coba duduk dulu yang bagus biar kita diskusi yang enak. Oke. Bro, gini bro. Kita di sini tuh forumnya tuh tanya jawab Islam Kristen. Bukan ajang maki ataupun ajang hujat, tetapi ajang diskusi dan ajang debat. Siap? Boleh. Edis mau nanya apa? Silakan. Kenapa Anda masih nekat jadi orang Islam? Nekat. Ya. Kenapa kamu masih nekat jadi orang Islam? Enggak nekat dis, cuma alhamdulillah gitu. Islam itu Ini kayaknya saya kenal ini orang ini. Sebentar. Teman-teman, apakah teman-teman mengetahui siapa dia? Bukan. Saya baru ini? dis. Ini kayak si Dirman bukan ini. Bukan. Dirman ini. Bukan. Tadi nanya apa? Kenapa? Ada apa denganmu Dirman? Bukan tuh. Bukan dis, bukan. Bukan Dirman. Mau pikir saya Dirman. Ada seseorang. Sama orang. Begini bro, ada seseorang kemarin namanya Dirman. Dia sudah menjadi Kristen, tetapi karena takut dipersekusi orang Islam, dia balik lagi jadi Islam. Kenapa jadi Kristen dia? Kristen itu kan agama yang dibuat Paulus kan? Berdasarkan kisah para Rasul 11:26. Agama Islam berdasarkan kisah. Sebentar gini. Tenang. Setahu saya orang Islam kalau berargumen itu pakai kitab Al-Quran dan hadis, betul nggak? Ya tapi kita hafal Bible gimana dong? Kita tahu Bible. Tenang, gini loh. Anda kan Islam. Tenang dulu. Anda kan Islam, saya Kristen. Ketika saya Kristen berargumen, maka saya menggunakan Bible, dan ketika Anda Islam berargumen, maka Anda menggunakan Quran ataupun hadis, betul? Lalu kalau pertanyaan saya begini, di Quran atau di hadis mana bahwa Kristen buatan Paulus? Hanya di kisah para Rasul 11:26. Nah, itu namanya tenang. Begini loh. Itu namanya kamu melakukan sebuah argumen tanpa dasar. Emangnya coba apa komentar Allah dan Muhammad terhadap Paulus? Itu dalil loh. Itu dalil. Begini bro, kisah para Rasul 11:26 gini loh. Begini, kalian benci dengan Paulus, sementara Muhammad saja tidak benci dengan Paulus. Nah, coba di mana dalilnya? Oke, mana dalilnya bahwa Muhammad membenci Paulus? Pasti Yasin nih. Ada-ada saja kamu. Di mana dalilnya bahwa Muhammad membenci Paulus? Muhammad membenci Paulus lah.
ada juga saya yang nanya di mana Paulus ada di Al-Qur'an gitu, Dis. Saya Ini nggak mana bilang narasimu Paulus ada di aja? Quran. Saya tidak bilang Paulus ada di Quran, bro. Nah, Yang saya maksud begini loh. Kamu kan mengatakan tentang Paulus yang negatif-negatif. Nah, pertanyaan saya, apakah negatif. Muhammad mengajari Negatif itu atau dia tuh. tidak? Kalau Muhammad tidak membenci siapapun gitu kan. Nah, terus kenapa kamu Tapi membenci Paulus? Kenapa kamu membenci Paulus sedangkan Dis, Muhammad dan bukan Allah saja membenci, tidak Dis. berani Gini. mengatakan Gini, sesuatu Dis. terhadap Paulus? Gantian dong, gantian. Gantian karena yang tertulis Silakan. di kitab Bible itu Paulus negatif emang, Dis. Weh, minum kopi. Paulus negatif. Kopi apa, Dis? Contohnya. Contohnya, aku buka data dulu ya. Silakan. Santai saja, kita diskusi. Selama kamu masih orangnya baik, tidak menghujat, tidak memfitnah, kita teruskan. Saya tidak akan pernah memfitnah atau menghujat. Kita Dis, diskusi yang baik. Silakan. Dis mau nanya, ini akun saya menurut Edis ngehujat gak? Akunmu itu seharusnya kamu ganti Islam peminum kencing gitu. Kan itu bukan ini, Dis, nggak wajib, Dis. Karena waktu itu kan Muhammad tidak yang nyuruh. ada dokter, Dis. Iya, karena itu kan tidak ada dokter, Dis. Jadi Iya, ya, mau ada terpaksa. dokter mau enggak, Hanya masalah ini kencing, bukan hanya masalah ada kencing apa? dokter atau tidak ada dokter. Ini masalah perintah dari Muhammad, betul. Nah, terus Edis tahu nggak apa yang Enggak, jangan dilaksanakan kemana-mana. Ayo, Panu perintah dulu Muhammad buktikan itu tadi. dilakukan? Buktikan bahwa Enggak, Paulus. dengerin dulu. Ya, silakan. Kalau Silakan. perintah Muhammad, ya kalau perintah Nabi Muhammad kita lakukan, ya itu mendapat pahala. Jika tidak dilakukan ya tidak apa-apa gitu, Dis. Oke, berarti umat Islam Ada loh perintah. kalau Dis, umat Islam dengar. minum kencing, kalau umat Islam Dengar minum dulu. kencing itu adalah mengikuti sunnah Rasul, betul? Itu kalau Nah, dilakukan mendapat pahala. Kalau tidak dilakukan, Tidak ada Kalau satu tidak dilakukan umat itu yang tidak minum mendapat kencing. pahala. Tidak ada satu umat dari nabi-nabi terdahulu yang minum kencing. Satu-satunya umat yang minum kencing adalah nabi lain sendiri. Gimana Dis, kamu nih? di Bible juga ada loh, Dis. Di Bible juga ada perintah makan tai loh, Dis. Makan perintah. Di mana? makan Coba tai di sama mana? ayat kencing. Ada. Di mana? Tenang Mana ya, ayatnya? tenang. Saya buka dulu. Tunjukkan. Oke, tenang. Tunjukkan. Pantes Anda masih Islam. Alhamdulillah, Islam itu agama Kalau dari ada, Allah Subhanahu wa dengerin Ta'ala omongan langsung. saya. Kalau ada di dalam Bible perintah minum kencing, saya terjun dari Monas. Bener ya, Ya, bener ya. tunjukkan dalilnya. Awas. Perintah minum kencing dalam Bible. Kalau ada, saya lompat dari Monas. Nekat yang Gadis. nyata kamu ini mengatakan Gadis. begitu. Ada, Silakan. Dis, bentar, Dis. Ada, Dis. Ada, jangan terguncang Jangan ya. kamu matikan kameramu, bro. Nanti bisa berakibat Nih. kamu ditendang dari sini. Nih, Silakan. Edis buka Yeskil ya. Yeskil Silakan. 36:12. Ya. Silakan bacakan. Oke, saya bacakan ya. Bukankah juga kepada orang yang duduk di atas tembok itu yang akan makan tai, ya, yang akan makan tai dan air minum kencing mereka sendiri, dor. Apakah itu perintah? Nah, lalu minum kencing juga apakah itu perintah juga sama? Ini perintah loh, Dis. Ini dulu nih. Dulu kan, ini dulu tidak ada makanan dan tidak ada minuman. Makanan itu perintah. Tenang dulu. Gini, coba kamu balikin dulu kameramu. Pantas kamu masih Islam. Memahami yang sudah jelas aja kamu nggak sanggup. Coba balik kameramu. Balik. Bentar, Dis. Bentar ya. Masa kamu membaca kalimat seperti itu aja kamu tidak paham itu apa? Itu kan ejekan dari utusan Raja Asyur kepada orang di dalam tembok yang mengatakan. Itu bukan ejekan, Dis. Edis sebentar. Itu bukan ejekan, Dis. Baik, saya bacakan ya. Jadi Saya bacakan. itu
Saya bacakan. Itu kepepet di udah ada makanan dan gimana? minuman gitu dis. Saya bacakan. Jadi Ini itu kamu luar perintah. biasa, kamu nekatnya. Masa kalimat seperti itu tidak bisa kamu pahami? Yeskel berapa? Nah, gimana? Yeskel berapa? Gimana? Perintah makan tai dan Tidak minum ada air di situ kencing perintah, sendiri itu kalimat ejekan. Kalimat perintah bagaimana? Coba Yeskel berapa? Perintah ini dis. Yeskel berapa? Skill 3612. Baik, Yeskiel 36:12. Sungguh orang Islam ini teman-teman ya. Saya bacakan. 36:12. Sebelum ke-12, 36:12. tenang. Ini Yeskiel 36:12 bukan itu. Salah kamu. Ini dis. Edis baca yang mana sih dis? Yeskiel 36. 3612 Edis. Nih. Apa baca di situ? Yeskiel 36:12. Tetapi juru minuman Agung berkata. Itu Yeskiel "Adakah-" berapa itu? Yeskiel 3612 Edis. Yeskiel 36:12 bunyinya, Tuh. aku Yesaya, akan Yesaya, membuat sorry. manusia lalu lalang Edis. di atasmu. Yesaya, sorry. Yesaya, pantes. Sorry, Iya, pantesan kamu Islam. Alhamdulillah saya Islam, Dis. Sebentar, saya bacakan. Yesaya 36:12. Ini bukan perintah, ini ejekan orang terhadap penduduk Yerusalem. Perhatikan, saya bacakan. Mana, Tenang, Dis? saya bacakan. Oke. Saya bacakan dari mulai ayat yang 11. Lalu berkatalah Eliakim, Sebna dan Yoah kepada juru minuman agung, silahkan berbicara dalam bahasa Aram kepada hamba-hambamu ini, sebab kami mengerti. Tetapi janganlah berbicara dengan kami dalam bahasa Yehuda sambil didengar oleh rakyat yang di atas tembok. Tetapi juru minuman agung berkata, adakah tuanku mengutus aku untuk mengucapkan perkataan-perkataan ini kepada tuanmu dan kepadamu saja? Bukankah juga kepada orang-orang yang duduk di atas tembok, yang memakan tahinya dan meminum air kencingnya bersama-sama kamu? Kemudian berdirilah juru minuman agung dan berserulah dia dengan suara nyaring dalam bahasa Yehuda. Ia berkata, dengarkanlah perkataan Raja Agung, Raja Asyur. Beginilah kata raja, janganlah Hizkia memperdaya kamu, sebab ia tidak sanggup melepaskan kamu. Jadi ini adalah perkataan juru minuman yang diutus oleh Raja Agung kepada penduduk Yehuda. Itu bukan perintah. Gimana? Pantes kamu masih Islam. Itu kalimat ejekan. Bagaimana penduduk Yehuda yang sudah dikepung diejek oleh dia. Bukankah aku juga diutus untuk berkata kepada orang-orang yang berada di dalam tembok, yang memakan tahinya dan meminum kencingnya? Bukan perintah itu, Peang. Gimana Anda ini? Masa Anda memahami kalimat begitu aja tidak sanggup? Dis, bentar gantian dong. Kayak perempuan Edis nih. Oke, sekarang coba tunjukkan di mana ada di dalam Quran maupun hadis Allah atau Muhammad berbicara hal yang negatif terhadap Paulus. Silakan, saya tunggu. Ada nggak? Dari Bible emang negatif, Dis, si Paulus itu. Tenang, sebelum ke Bible dulu, saya mau tanya, adakah Muhammad, adakah Allah mengatakan yang negatif terhadap Paulus? Meninggal dunia. Bentar, Dis. Ada nggak? Masih hidup, Dis. Masih hidup. Justru Ya, Edis coba harusnya sebutkan. segera meninggal. Justru Edis harusnya segera meninggal. Kan udah ada yang nebus. Dis. Begini, saya cuma mau sampaikan kepada kamu Bentar begini. dong. Kenapa Ini kamu sebentar, membenci sebentar. Paulus? Enggak, kenapa Karena kamu sesuai membenci dengan Paulus kitabmu. sedemikian rupa, sementara Allah dan Muhammad saja Karena dia- tidak membenci Paulus? Karena dia penyesat. Oke, Si Paulus di mana itu. dalilnya bahwa Allah dan Muhammad mengatakan Paulus penyesat? Sebentar dulu dong. Makanya sebentar ya. Sebentar. Ya, kamu di bawah saja.
Dari dulu, dari tadi sebentar. Makasih Kak Evelyn, makasih Evelyn. Yang saya maksudkan begini loh. Kalau orang-orang Islam membenci Paulus, mengatakan Paulus begini dan begitu, itu adalah kebencian yang tanpa dasar. Di mana dalam Quran maupun dalam hadis Allah dan Muhammad berkata hal yang negatif terhadap Paulus? Ya, kan begitu. Yuk, masih kita buka nih ruang tanya jawab Islam dan Kristen. Saya sapa-sapa dulu ya. Selamat siang ya, menjelang sore kepada pemirsa Iris TV dimanapun teman-teman sekalian berada. Ini adalah forum tanya jawab Islam dan Kristen, forum debat Islam dan Kristen. Bukan ajang caci maki, bukan ajang menghujat. Ya, silakan. Saya undang bagi yang Muslim maupun bagi yang Muslim ya untuk berdiskusi dengan saya. Ada Edwi, siang menjelang sore. Apakah Anda seorang Muslim? Ya, Muslim. Silakan Bang, nyalakan kamera. Ayo kita diskusi yang baik ya Bang ya. Tanya jawab yang baik. Oke. Silakan. Bisa Bentar Bang? ya. Bentar. Halo? Ya, bentar. Baik, kita turunkan ya, kita turunkan. Kita kasih naik ada Victor 02. Kita kasih naik Victor 02. Mau nge-report. Ya, Victor 02. Muslim, Bang? Iya. Abang Muslim? Halo, tes. Ya, dengar Bang, kami dengar. Abang Muslim? Saya memang bukan Muslim, Bang. Cuma saya ada sedikit yang saya tanya sama Bang Edes. Bisa nggak, Bang, kira-kira? Bukan masalah bisa atau nggak bisanya Bang. Ini kita lagi tanya jawab Islam Kristen. Tapi ya nggak apa-apa lah. Silakan. Apa mau Abang tanya? Silakan Bang. Abang kan udah belajar Islam 13 tahun. Kurang lebih 13 tahun. Jadi aku kan ada di tempat kerjaku ini, Bang. Jadi selama saya bekerja di PT-PT di sini, kalau jam 7 apa itu? itu kan ada azan. Dibilang azan. 7 malam. Jadi 19 maksudnya. Jadi disuruh kami untuk berhenti bekerja. Jadi saya kurang mengerti tentang apa ini azan ini. Kira-kira maksudnya azan ini apa ya, Bang? Azan itu panggilan sholat. Hayyalah sholat gitu kan. Hayya gitu Bang. Itu maksudnya Jadi panggilan supaya sholat. Jadi kenapa dia harus berhenti bekerja gitu, Bang? Ya itu sebenarnya bentuk supaya menghargai panggilan azan itu begitu. Iya ya, Bang. Ya sebenarnya nggak perlu pernah juga, itu kan muslim gitu loh. Ya jadi pernah debat juga sama sesama rekan kerja kemarin. Aku kan belum tahu kan ajannya seperti apa, maksudnya seperti apa. Jadi dibilang lah sama aku, berhenti dulu bekerja bro, itu aja. Ku bilang emang kenapa kalau kerja? Emang kerja kita terdengar di sana ya? Ya, Malah jadi dibilang sama aku. betul. Jadi begini Bang, kalau ada suara azan begitu, apalagi ini terdengar begini, itu biasanya orang tuh suruh diam sejenak. Tapi itu kan yang muslim gitu. Kalau yang non muslim ngapain? Begitu. Iya. Iya. Itu pun sebenarnya asal usul azan itu ya
lucu juga asal usulnya. Lucu kenapa, Bang? Jadi begini. Jadi panggilan untuk berkumpul begitu ya, berkumpul untuk melakukan kegiatan keagamaan, itu dulu Muhammad tuh sempat bingung. Kalau kita pakai trompet nanti sama seperti Yahudi nih. Terus kalau kita pakai lonceng sama seperti Nasrani. Nah, akhirnya muncullah azan. Nah, tapi Muhammad lupa bahwa wahyu datang dalam suara seperti lonceng. Iya. Jadi dikatakan ketika orang Nasrani memanggil untuk datang, itu kan pakai lonceng. Nah, Muhammad berkata bahwa wahyu datang dalam bentuk lonceng, tetapi lonceng itu di saat yang sama dikatakan suara setan. Ada cerita lucu di balik itu. Begitu. Jadi itu aja, tapi karena aku juga bingung, Bang, ketika kami setiap masuk malam gitu bekerja di tempat kerja kami, berhenti kerja, aku pun bingung sebagai non muslim. Kami kan ya sudah Bang, itu rata-rata jangan sini. diulang-ulang lagi Bang. Sudah tadi kan intinya yang saya sampaikan itu adalah bagi orang Islam bentuk penghargaan mereka terhadap panggilan azan supaya berhenti sejenak. Tetapi memang itu kan untuk orang Muslim. Kenapa yang non Muslim harus seperti itu begitu? Ya biasa Bang, orang Muslim kan minta dihargain terus. Kalau lagi bulan puasa langsung dipajang tuh, hargailah kami yang lagi puasa. Tolong hargain, gue lagi puasa nih gue nih. Nah itu kalau Muslim. Jadi jangan heran Bang, memang kelakuannya seperti itu. Oke Bang ya? Oke Bang. Terima kasih, Bang. Baik, saya turunkan. Makanya kan saya bilang, apa yang diajarkan di dalam Islam itu bertolak belakang dengan apa yang diajarkan di dalam Kristen. Apa kata Tuhan Yesus di dalam melainkan cucilah wajahmu dan minyakilah rambutmu supaya jangan orang tahu bahwa kamu berpuasa. Nah, beda dengan ajaran Islam. Kalau orang Islam, ibu-ibu, bapak-bapak, kita itu kalau Islam. Bahkan kalau Anda jualan, Anda akan kemungkinan etalase Anda pecah. Lu iya, memang betul. Kita nggak usah bermunafik-munafik. Di situ ada bulan puasa, di situ ada orang Islam akan memaksa orang lain menghargai orang Islam yang lagi puasa. Nggak percaya? Tunggu besok bulan Ramadan. Buka kamu buka jualan rumah makan. Kalau nggak dipecahin kacamu. Ya. Jadi beda teman-teman. Dalam agama Islam tuh memang seperti itu. Beda kalau dalam kekristenan Anda itu tidak perlu dilihat orang. Makanya Tuhan Yesus itu mengecam orang-orang ahli-ahli Taurat dan ulama-ulama Yahudi. Mereka senang berjubah panjang-panjang. Ya kan? Jubahnya gede-gede. Biar kelihatan saya ini adalah ulama. Ya, tapi itu dikritik. Nah, umat muslim juga begitu. Dasternya panjang-panjang, sorban gede, kopiah gede, ya kan? Tapi tiap hari kita lihat berita di pondok pesantren kasus pencubulan. Tiap hari. Coba berapa kali kasus-kasus itu.
Kalau nggak percaya datang kamu ke Polres, ke Polda, ke Polsek sana. Lakukan observasi. Pak, di wilayah Polres ini ada berapa pondok pesantren? Dan ada berapa guru ngaji yang ditangkap? Sana survei sana kalau nggak percaya. Begitu ya. Yuk, silakan. Ini makanya ini ada tanya jawab nih. Biar kalian tuh sadar, ya. Supaya kalian yang muslim-muslim itu kalian mengenal kebenaran. Ya, ayo silakan. Kita kasih naik ada Bentar ya. Magisa. Saya kayaknya ingat Magisa. Sebentar. Magisa ini saya ingat. Sebentar. Kayaknya apakah ini orang yang inbox saya? Coba sebentar ya. Magisa. Halo, selamat siang menjelang sore, Magisa. Magisa? Halo. Oh, pria. Ya, Magisa, silakan nyalakan kamera, Bang. Pikir saya tadi perempuan. Gimana nih, Bang? Ya, silakan nyalakan kamera, Magisa. Ya. Saya mau tanya dulu nih, Bang. Magisa, Anda pernah nggak kirim pesan dengan saya? Waduh, macet. Oke, dia macet, teman-teman ya. Macet, saya turunkan dulu. Selamat sore, Bang Edis. Ya, silakan Bang Samsul Huda, nyalakan kamera, Bang. Sudah itu tuh, belum ya? Belum lah, gimana? Iya, ini kayaknya sudah pernah ngobrol dengan saya nih Samsul Huda ini. Udah, Edis. Bang, abang Muslim. Ini Muslim. Muslim. Apa gerangan abang naik ke sini? Dia mau diskusi, Bang Edis. Mau diskusi tentang apa? Tentang apa ya? Tanya jawab Islam vs Kristen. Tanya jawab Islam Kristen, Bang. Ya, Islam vs Kristen, ya kan gitu. VS. Nggak ada di situ VS-nya, Bang. Tanya jawab antara Islam dan Kristen. Ya, itulah. Silakan, Bang. Apa yang mau Anda tanyakan? Jadi gini, Bang Edis, saya mau nanyakan. Apa itu? Itu kalau di tempat Edis TV itu kan Tuhannya Yesus ya. Nah, itu kenapa Yesus itu kok senang disembah gitu, Bang Edis? Kenapa Yesus senang disembah? Iya, apakah dengan disembahnya? Nggak ada dalam Bible Yesus senang disembah, nggak ada. Oh, nggak ada ya? Nggak ada. Yang senang disembah itu Allah. Allah itu haus bakal disembah itu. Bahkan kalau nggak nyembah dia sehari 5 kali, ngamuk Allah itu, ngamuk. Yesus nggak begitu. Enggak. Nah itu maksudnya itu tuh kalau nggak senang disembah kok disembah, kenapa? Begini, di dalam Bible tidak ada pernyataan bahwa Tuhan Yesus senang disembah atau tidak senang disembah. Tapi kalau kita membaca Bible, ketika Yesus melakukan tanda-tanda ajaib, membuat mujizat, mengajar, ya, orang-orang itu memang datang kepada Yesus lalu menyembah. Tetapi tidak ada di situ dikatakan lalu Yesus sumringah gitu karena disembah, nggak ada. Oh, iya. Begitu, Ya, Bang. Ya. Oke lah kalau gitulah. Seperti itu. Oh, saya kira Tetapi memang tidak pernah di situ dikatakan bahwa Tuhan Yesus meminta-minta supaya disembah. Hei, tolong sembah saya, nggak pernah ada. Tapi memang ada orang berbondong-bondong datang kepada Yesus menyembah dia. Contoh misalnya, masalah yang orang-orang kusta. Ada 10 orang kusta yang datang kepada Yesus. Lalu disembuhkan oleh Tuhan Yesus. 9 dari mereka pergi, lalu 1 datang kembali kepada Yesus dan menyembah. Ada seperti itu. Tapi nggak pernah di situ dikatakan Yesus senang atau tidak senang.
biasa-biasa saja begitu. Tetapi yang dalam agama Anda ini, yang dalam agama Islam, konon katanya kalau meninggalkan sholat maka Allah akan marah, betul? Emangnya kalau hari Minggu nggak ke gereja, Yesus nggak marah ke Bang Edis dan anaknya? Enggak marah. Iya, iya, iya. Hari Minggu itu bukan cuma hari Minggu sebenarnya, Bang. Ada hari-hari lain. Cuman orang Islam taunya Minggu doang. Begitu. Iya. Di gereja kami bahkan ada Minggu, ada Senin, ada Kamis, ada Selasa, begitu. Kegiatan itu disebut sebagai kegiatan bersekutu bersama orang-orang seiman. Untuk apa? Supaya saling menguatkan satu sama lain. Supaya iman kami itu tidak pudar, begitu loh. Jadi kami saling menguatkan, bercerita bersama-sama tentang firman Tuhan, bagaimana pernyataan Tuhan dalam seminggu ini. Begitu loh, Bang. Bagaimana mungkin dia berdoa tapi belum ada jawaban, lalu ada tanggapan dari sesama Kristen yang lain. Begitu. Supaya imannya dikuatkan seandainya doanya belum terjawab. Itu fungsinya persekutuan, Bang. Jadi bukan supaya nantinya Yesus senang, bukan begitu. Beda dalam Islam. Dalam Islam kalau nggak sholat, Allah ngamuk. Coba saya tanya dulu. Betul nggak kalau meninggalkan sholat maka akan dihukum, dicambuklah di ini, betul? Masuk neraka, Bang Edis. Masuk neraka. Makanya saya bilang Allah sangat haus disembah. Betul? Nah, sekarang begini, Samsul, Huda. Iya, iya, Anda kan Muslim nih. iya. Ada satu hadis yang mengatakan begini, lebih baik berzina ketimbang meninggalkan sholat. Betul nggak? Wah, itu nggak tahu itu, Bang Edis. Nggak tahu itu. Ini banyak nggak tahunya ini. Ya, baru denger ini kalau itu malam. Lebih baik berzina ketimbang meninggalkan sholat. Itu ada. Nah, saya pernah mendengar nih satu curhatan dari seorang muslimah. Dia nangis itu. Dia akhirnya meninggalkan agama Islam itu orang itu. Dia bilang gini, saya ini seorang ibu rumah tangga single parent. Iya. Dia bilang begini, dia cerita sama saya. Terus akibat kerjanya itu terlalu berat, dia itu nggak bisa sholat, nggak bisa. Karena kalau dia sholat, ya nggak bisa kerja, dipecat dia. Iya. Nah, tetapi ada ayat, dia baca hadis itu. Kalau meninggalkan sholat, ya itu lebih buruk daripada berzina katanya. Dia heran. Bagaimana mungkin, kata dia. Masakan lebih baik saya berzina, kata dia, daripada saya meninggalkan sholat. Berarti lebih baik saya berzina daripada meninggalkan sholat, kata dia. Nah, itu yang membuat dia akhirnya meninggalkan agama Islam. Karena apa? Karena sholat itu memang bikin repot. Jam 12 harus ambil air wudhu, cuci tangan. Jam 3 ambil lagi, jam 6 ambil lagi, jam 7 ambil lagi. Bang, kita jujur-jujur aja. Bikin ruwet nggak itu? Bikin ruwet hidup nggak? Tapi kalau tempat Bang Edis nggak pernah berwudu ya kalau ke gereja? Nggak nyambung nih Samsul Huda yang diajak ngobrol. Samsul Huda, coba dengerin dulu, dengerin. Hubungannya ada. Tadi kan bilangin tempat kita kan ribet karena harus berwudu, cuci muka. Daripada nggak pernah berwudu, nggak pernah cuci muka, kan nyambung kan? Bang, mana lebih bersih? Wudu, cuci muka sama mandi? Ya mandi. Iya, orang Kristen mandi, kalian cuci muka. Gimana? Saya cuma maksud begini, bayangkan Bang, kalau seseorang itu pekerja keras, misalnya dia seorang tukang lah, atau dia seorang
apa tukang becak lah atau apa misalnya dia pekerja kuli apa begitu, pekerja keras. Bayangin Bang, jam 3 jatahnya datang beras, jam 12 datang beras, ditinggalin sama dia sholat. Padahal orang berbondong-bondong setiap satu panggulan sekian dibayar, ditinggalin sama dia gini, tinggal habis kerjaan diambil orang mana. Makanya saya bilang Bang, Islam itu Bang tidak mungkin dilakukan, dijalankan oleh orang susah. Nggak mungkin bisa menjalankan agama Islam. Sholat capek Bang. Jujur aja. Ada-ada aja Anda itu. Oke Bang Coba Idris. sekarang saya tanya, Anda sering nggak meninggalkan sholat? Sholat terus 5 waktu wajib hukumnya itu. Oke, Anda kerja apa? Serabutan wira swasta. Wira swasta. Jam 12 Anda harus tinggalin kerjaan. Ya, sekalian. Jam 3 tinggalin kerjaan. Jam 3 enggak, setengah 4. Jam 4 lah. Iya, tinggalin kerjaan. Ya. Iya. Enggak apa-apa. Demi Harus meninggalkan kerjaan. Ya, karena kerja itu enggak hanya maksudnya hidup ini kan enggak hanya di dunia saja. Jadi Anda kita tidak pernah meninggalkan sholat. harus memikirkan akhirat. Enggak, saya tanya dulu, Anda tidak pernah meninggalkan sholat? Tidak. Ngomong sama orang Islam, percaya sama orang Islam sama saja dengan percaya kepada. Oke lah ya, ini Samsul Huda ini kayaknya dia cuma pansos-pansos aja nih, diturunin aja lah, pansos doang deh, ini nggak jelas juga deh. Kalian jujur-jujur aja, saya punya teman banyak Muslim, banyak teman saya Muslim. Apakah mereka sanggup sholat terus? Nggak sanggup, teman-teman, nggak sanggup. Kalian nggak usah munafik, ya. Sholat itu menyusahkan kalian. Coba bayangin, jam sekian panggilan hanyalah sholat, ambil air wudhu. Gini lagi, besok gitu lagi, besok gini lagi, begini lagi. Capek. Kalian gak usah munafik, jujur aja sama kalian di hati kalian. Munafik aja. Enggak jenuh kalian kayak begitu. Tiap hari tunjukkanlah kami jalan yang lurus, besok tunjukkan kami jalan yang lurus. Ada saja. Oke, ayo kita kasih naik lagi, ada Yuden Official. Iya, itu aja tadinya Allah minta 50 kali loh. Ibarat kata dagangan 50 ditawar jadi 5. Bayangin tuh, turun berapa persen itu. Ibarat kata nawar diglodok. Ya, Yuden Official. Muslim Bang? Iya Bang, Halo? Muslim Bang. Ya, silakan Ya, Bang, Bang. nyalakan kamera. Oh, maaf Silakan, Bang, lagi nyalakan. kerja ini Bang. Lagi kerja. Kenapa Anda mengajukan permintaan naik? Oke, baiklah, saya turunkan ya. Lagi kerja, mengajukan permintaan naik. Oke, kita kasih naik, ada Riyati Kurniawan. Ya, Riyati Kurniawan, selamat siang menjelang sore. Dari 50 ke 5, berarti berapa persen itu? Kan 90% sendiri, betul nggak?
Iya, Riyati Kurniawan. Maaf, aku kepencet. Kepencet. Baik, saya turunkan ya kalau kepencet ya. Gimana teman-teman? Apakah kita lanjut lagi di kesempatan berikutnya? Rehat? Kayak soalnya ini udah jam pulang kerja ini kan? 3:30 udah jam-jam pulang kerja ini. Iya ya, istirahat ya. Oke. Ya, baik teman-teman. Karena ini jam pulang kerja, orang lagi sibuk ya. Mungkin tidak terlalu maksimal kita siarannya. Nanti saja kalau orang sudah pada rehat. Ya, sekali lagi teman-teman, di akhir acara teman-teman saya umumkan ya teman-teman ya. Bagi teman-teman yang ingin mensupport Edis TV, teman-teman bisa melakukan supportnya. Kita ada program pendirian rumah apologet ya teman-teman ya. Kita tahu bahwa menjawab maupun mengcounter orang-orang Islam itu tidak mudah teman-teman, karena orang Islam itu bebas membahas agama Kristen ya. Bahkan mereka dikasih stadion, dikasih apa kalau bahas agama Kristen, namanya dakwah. Tapi kalau kita menjawab orang Islam, apalagi menyerang, maksudnya mempertanyakan agama Islam, menista agama. Nah, itulah makanya kita perlu tempat atau markas pendirian rumah apologet di sini ya teman-teman ya. Bagi teman-teman yang tergerak hatinya ingin mensupport, teman-teman bisa support di situ. Yang ada di kamera, silakan teman-teman tangkap layarnya. Kalau teman-teman ada berkat berlebih, teman-teman bisa berkolekte atau memberikan persembahan di situ. Oke teman-teman, saya rasa itu saja dulu teman-teman siaran kita untuk sore hari ini. Kita akan bertemu lagi di lain kesempatan. Kiranya takut akan Tuhan ada pada diri kita selalu ya teman-teman ya. Oke, saya rasa